Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Citas, berjumpa lagi di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Podcast yang membahas kisah, pengalaman, dan gagasan inspiratif seputar dunia pendidikan dan nilai-nilai yang membentuk generasi unggul. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Ustadz Imam Mahfudi Zakaria, seorang pendidik dan pemerhati pendidikan Islam yang memiliki perhatian besar terhadap warisan keilmuan salaf dalam pendidikan dasar. Mari kita sapa bersama Ustadz Imam Mahfudi Zakaria. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah, semoga tetap semangat untuk menebar kebaikan dalam dunia pendidikan. Amin. Baik Ustadz, pada tema kali ini temanya cukup menarik, jejak ilmu salaf di sekolah dasar. Nah, sebelumnya boleh dijelaskan Ustadz apa sebenarnya makna ilmu salaf dan bagaimana relevansinya dengan dunia pendidikan dasar? Ya, terima kasih. Ilmu salaf ya. Sebenarnya kalau ilmu salaf itu kita pelan-pelan ya. Salaf itu artinya klasik. Jadi lebih fokus biasanya dipakai ini istilah di pesantren. Ada pesantren salaf, ada pesantren modern. Untuk masalah ilmunya insya Allah sama. Pasti mengambil dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf kita sebutnya. Maka salaf ini lebih ke metode atau sistem mungkin yang dipakai di pesantren-pesantren. Seperti itu. Jadi kita memakai metode atau sistem yang dipakai oleh ulama-ulama terdahulu yang tentunya ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Seperti itu kira-kira. Baik Ustadz. Ustadz adalah salah satu pembimbing mengaji kitab di madrasah kami. Nah, apa yang melatar belakangi MI Citra Taman Siswa mengadakan kegiatan ngaji kitab di tingkat sekolah dasar? Tentunya MI Citra ini luar biasa karena punya ketertarikan untuk mengadopsi tradisi-tradisi dari pesantren. Ini sesuai dengan jargon di pesantren-pesantren yang bunyinya al-muhafadzah alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Merawat tradisi-tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang jauh lebih baik. Seperti itu. Seperti itu ya Ustadz. Kemudian bagaimana konsep ini sejalan dengan visi madrasah kami, di mana visi madrasah kami adalah mewujudkan madrasah bermoral dan berintelektual yang berwawasan Islami dalam membentuk karakter murid. Artinya MI Citra ini sudah tidak akan salah jalan dan tidak akan salah metode jika menerapkan metode ngaji kitab atau metode salaf di lembaga pendidikan yang harusnya di mana-mana itu hanya memakai pendidikan modern. Kita mengadopsi dari pesantren salaf sejalan dengan visi misi MI Citra yang ingin membentuk karakter, ingin membentuk akhlak anak-anak. Di mana metode kita ini atau sistem kita ini ada yang namanya sorogan, Bu Anggi. Sorogan itu
istilahnya kalau dalam pesantren itu kita guru yang membaca, murid mendengarkan, Allah yang tunjukkan, seperti itu. Jadi kita baca, murid mendengarkan, Allah yang tunjukkan. Artinya antara murid dan guru itu tidak ada komunikasi sama sekali, tenang, seperti itu kan yang selama ini kita idam-idamkan, di mana ketika guru berbicara, anak itu diajari untuk diam, bukan diajari untuk membantah. Dan juga tidak menutup metode-metode yang lain atau sistem yang lain. Misalnya di pesantren itu ada sistem, ada metode yang namanya bandongan. Oh kebalik ya, sorokan, yang tadi bandongan. Sorokan itu di mana murid yang membaca, guru yang mendengarkan. Jadi semacam tanya jawab, musafaha. Itu juga membangun komunikasi murid. Jadi murid tidak hanya diajarkan mendengarkan, tapi juga diajarkan bagaimana yang mereka dengar dan mereka paham itu bisa mereka sampaikan dengan baik. Nah, itu cara kita mendidik karakter dan akhlak murid. Jadi mungkin kalau di luar sana, maaf Bu Anggi, ketemu guru pura-pura nggak tahu, ketemu guru nggak ada apa-apa. Kalau di pesantren guru lewat, kita minggir mematung. Untuk apa? Menghormati, bukan mengkultuskan yang sebagaimana hari ini banyak fitnah-fitnah gitu kan. Nah, itu kita terapkan di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dijelaskan Ustadz bagaimana pelaksanaan kegiatan ngaji kitab di MI Citra Taman Siswa ini? Pelaksanaannya ini maksudnya waktunya ya? Iya, waktunya. Waktunya ini bahkan hampir setiap hari kita bersentuhan dengan kitab kuning, hampir setiap hari. Kenapa? Karena mungkin kalau dilihat dari muka madrasah ini hanya setiap Rabu dan Selasa, tanpa diketahui bahwasanya kita mengajarkan agama di dalam kelas itu juga mengambil referensi-referensi dari kitab-kitab kuning, dasar-dasar fikih. Bakal kita ceritakan ulama-ulama salaf terdahulu. Ketika pelajaran fikih kita ceritakan tentang siapa itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ketika tauhid kita ceritakan itu Imam Al-Asy'ari dan lain sebagainya. Baik Ustadz, kitab apa saja yang digunakan untuk anak-anak MI? Apakah disesuaikan dengan tingkat kepahamannya mereka? Tentu, pasti itu. Nah, kita kan nggak mau kan anak-anak kita masih dasar terus kita ajari yang ruwet-ruwet, kan nggak mungkin. Jadi kitab yang diajarkan di madrasah ini karena madrasah ibtidaiyah ya, ini tingkat dasar. Tentunya yang terpenting dalam diri mereka adalah bagaimana mereka dalam ubudiyah, beribadah, bagaimana mereka dalam berkeyakinan, akidah. Maka kitab yang di sini yang diajarkan kalau Rabu itu ada kitab Safinatun Najah. Kalau Selasa itu ada kitab Aqidatul Awam, dan insya Allah nanti akan berkembang terus. Alhamdulillah, semoga selalu berkembang ya Pak ya. Amin, amin. Kemudian Ustadz, bagaimana pengaruh mengaji kitab ini terhadap adab, akhlak, dan kedisiplinan siswa di lingkungan madrasah? Iya, sangat pengaruh sekali, sebagaimana visi dan misi tadi. Jadi sejalan dengan visi dan misi tadi, di mana ngaji kitab ini membentuk karakter dan akhlak. Pengaruhnya apa? Misalnya seperti ini, kita terapkan, kita kasih tahu anak-anak, bahwa kalau kita mau dapat ilmu, itu ada teori yang namanya barokah, di mana bukan hanya ilmunya, tapi ahli ilmu, kitab yang kita baca itu harus kita hormati semua. Maka semisal kita ngaji, nggak ada itu yang berani bawa-bawa mainan atau mungkin ngobrol sama temannya. Itu kan akhlak yang luar biasa, dan itu kan yang kita idam-idamkan selama ini. Tunduk kepada ilmu, bukan tunduk kepada orangnya yaitu guru, tapi tunduk kepada ahli ilmunya gitu. Itu akhlak mereka. Terus juga Bu Anggi,
mohon maaf, yang saat ini miris itu sudah SMP bahkan sanawiyah, kita tanpa mengurangi rasa hormat kita pada lembaga pendidikan lain, enggak. Tapi alangkah mirisnya ketika sudah SMP, bahkan Fatihah saja belum betul, bahkan syarat dan rukun wudhu saja mereka enggak tahu. Itu kan miris sekali. Nah, di MI Citra itu alhamdulillah dengan adanya kitab kuning ini kita belajarnya dari dasar sekali. Bagaimana mereka wudhu, apakah kaki saya ini najis atau enggak, apakah istinja saya sudah betul, sholat saya sudah sah, seperti itu. Pengaruhnya luar biasa. Masya Allah, berarti memang kita itu harus memberikan pondasi awal itu memang di madrasah ibtidaiyah ya Pak ya? Betul, itu pondasi untuk karakter, keyakinan, dan ubudiyah, terutama ubudiyah. Sekarang ini di masa-masa yang serba liberal dan plur ini ya, atas nama maaf toleransi itu wajib, tapi nggak boleh mengganggu keyakinan kita. Itu kan yang selama ini ketika kita belajar akidah kita dianggap radikal dan lain sebagainya. Lah ketika kita mengajarkan akidah yang sebenarnya, oh ternyata akidah itu seperti ini, bukan yang seperti dipikir oleh orang-orang. Oh ternyata fikih itu seperti ini, nggak kolot seperti yang dipikirkan orang-orang yang nggak pernah belajar fikih, ternyata yang nggak pernah belajar fikih sebelumnya. Seperti itu. Baik Ustadz, ini terakhir ya Ustadz, bisa disampaikan pesan bagi para guru dan orang tua dalam upaya menghidupkan kembali semangat ilmu salaf di masa kini. Pesan untuk orang tua ya, tentunya dasari anak-anak kita dengan akhlak-akhlak yang baik dan dengan ajaran-ajaran agama yang benar. Karena anak-anak kita itu bukan hanya aset di dunia, tapi juga aset di akhirat nanti. Tentunya agama yang mengajarkan itu, bahwa anak-anak kita itu bukan hanya misalnya seperti ini, anakku kok nakal ya, anakku kok kurang berakhlak ya. Apa mungkin? Bukan matematikanya, bukan IPA-nya yang kurang, tapi apa? Pendidikan karakternya yang kurang. Dan untuk anak-anak dan para guru, hendaklah kita selalu menjaga tradisi-tradisi lama ini. Biar apa? Biar tidak terkikis oleh tradisi-tradisi baru yang bukannya lebih baik, malah merusak karakter anak-anak. Ini penting sekali. Tentunya banyak Bu Anggi, cuma karena waktu kita yang mungkin cukup hemat ya, jadi nggak bisa banyak kita ngobrol. Ya, Masya Allah, terima kasih sekali Ustadz atas segala nasihat dan pesan yang telah disampaikan kepada kita sebagai orang tua dan kita sebagai guru untuk terus menerapkan pendidikan pesantren yang ada di pesantren di lingkungan madrasah kita. Terima kasih atas waktu dan ilmunya hari ini Ustadz Imam Mahfudzi Zakaria. Sama-sama. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah dan pengabdian Ustadz. Amin. Amin. Baik kawan Citas, demikian perbincangan inspiratif kita dalam episode kali ini dengan tema Jejak Ilmu Salaf di Sekolah Dasar. Semoga menginspirasi dan menguatkan semangat kita untuk terus menebar kebaikan melalui pendidikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan.